Ya sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Duenas. Kali ini catatan saya berjudul Ulah Walkout PKS, apakah membela kepentingan rakyat? Ini merespon ulah fraksi PKS yang waktu itu walkout dari rapat paripurna DPR RI untuk memprotes soal harga BBM ya. Begini, sahabat, banyak kita baca di media sosial tentunya bahwa kalau PKS yang protes, maka kebijakan pemerintah itu sudah berada pada jalur yang tepat, alias benar bin betul. Nah, baru-baru ini, yaitu pada waktu itu Selasa 6 September 2022, fraksi PKS melakukan aksi walkout saat sidang paripurna di parlemen atau DPR RI. Alasannya memprotes kebijakan pemerintah soal penyesuaian harga BBM. Tentu dengan klaim bahwa aksinya itu demi simpatinya pada penderitaan rakyat. Itu saja, tanpa analisis yang argumentatif terhadap latar belakang kebijakan pemerintah itu. Ya, dangkal memang, ya seperti biasanya. Padahal sudah berkali-kali disampaikan bahwa hasil kajian pemerintah via BUMN Pertamina dalam hal ini, bahwa BBM bersubsidi, Pertalite misalnya, itu lebih banyak dikonsumsi oleh mereka yang tidak layak menerima subsidi, alias pemilik mobil pribadi dengan kategori menengah atas. Kira-kira begitu gampangnya. Jadi singkatnya sahabat, selama ini subsidi pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu atau keluarga penerima manfaat itu telah salah sasaran. Ini jelas suatu bentuk ketidakadilan sosial, bukan? Maka perlu dievaluasi dan diperbaiki tentunya. Pemerintah, sahabat, itu sebagai administrator dalam distribusi keadilan sosial. Itu mesti merevisi kebijakan subsidi BBM yang selama ini salah sasaran. Ratusan triliun, kalau bukan belasan bahkan puluhan triliun selama ini malah dinikmati oleh mereka yang bukan kategori miskin. Maka triliunan dana subsidi itu pun akhirnya direalokasikan, bahkan juga ditambah oleh Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani, dan disalurkan bukan lewat subsidi komoditi atau produk, dalam hal ini BBM, itu dibiarkan mengikuti mekanisme pasar yang punya hukum efisiensinya sendiri. Tapi sahabat, triliun dana tadi disalurkan langsung ke rakyat yang berhak. Ini penting, ke rakyat yang berhak. Lewat apa? Lewat mekanisme bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, yang nggak berhak yang akan dapat tentunya. Nah, sahabat, tentu persoalan teknis penyaluran BLT itulah sekarang yang perlu dicermati, dikritisi, dan diawasi terus agar peruntukannya tepat sasaran. Tidak ada distorsi atau dikorupsi di tengah jalan. Nah, distorsi itu artinya yang menerima itu bukan yang berhak. Nah, ini perlu dikritisi dan diawasi terus. Kementerian Sosial, sahabat, itu menjadi leading sektor. Bu Risma, kita percaya, sudah pontang-panting membereskan akurasi data penerima manfaat itu. Nah, kerja besar ini mesti didukung penuh oleh semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini bukan pekerjaan mudah, karena ini skopnya adalah seluruh Indonesia, bukan? Justru, sahabat, intinya adalah kebijakan realokasi subsidi BBM yang notabene lebih dinikmati kaum berada itu sekarang diperbaiki agar lebih tepat sasaran ke mereka yang berhak menerima manfaat itu. Nah, kebijakan ini malah sangat memihak rakyat kecil sebetulnya. Itu poinnya. Maka sahabat, kita heran, apakah hal yang sederhana seperti itu tidak mampu dicerna oleh para anggota legislatif dari fraksi PKS? Ulah walkout PKS itu apakah sejatinya membela kepentingan rakyat, atau cuma asal beda dengan pemerintah? Ngawur pun mereka tidak peduli. Sehingga akhirnya kita juga jadi bertanya-tanya nih sahabat, apakah PKS yang menolak kebijakan realokasi subsidi itu sekarang juga mau menolak BLT-nya bagi para simpatisan atau konstituennya? Itu pertanyaannya. Demikian sahabat, catatan saya mengenai ulah walkout PKS, apakah membela kepentingan rakyat. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.